program Fox Radio Bandung Feel Good. Yes, teman Fox, spesial banget hari ini kita bakal ketemuan sama komunitas The Lempar Pisau Indonesia. Selamat sore. Wah, dilempar-lempar nih ya. Ini masih baru 2 nih. Ya Kita yang datang. Kenalan dulu tapi walaupun baru ada 2 sambil menunggu. Ada Akang siapa, Teteh siapa, sebagai apa di The Lempar Pisau Indonesia Coba. Sokang. Oke, selamat sore. Saya Riza Icabro. Jadi Iya. untuk ngindarin ketuker Karena banyak nama Riza ya Kang. Iya. Panggilnya anggar we bro ya kalau ketemu bro gitu. Kang Isya bro. Iya. Berarti ada siapa lagi nih, Teteh? Oh ya, nama saya Titi. Ya. Teteh Titi. Ya, di The Lempar Pisau Indonesia sebagai anggota. Sebagai anggota. Ya. Oke. Betul. Kita penasaran sih sebenarnya ini The Lempar Pisau Indonesia, pasti kan mungkin juga teman Fos kalau dari namanya, oh ini pasti lempar-lemparan pisau gitu Iya. dan lain sebagainya. Sebenarnya si The Lempar Pisau ini teh kalau latihan di mana, Kang? Latihannya bisa, sebetulnya banyak tempat kita bisa latihan. Outdoor atau indoor. Oke. Termasuk di rumah bisa. Di rumah bisa. Oke. Kalau base campnya? Nah, kalau base campnya itu di Sor Hoki, Jalan Cikutra. Cikutra di sebelah Gor Citra ya. Gor Citra. Oke. Jadi di situ adalah markasnya. Betul. Apa bilangnya markas atau apa base camp atau Base apa? camp. Tempat latihan aja. Tempat latihan aja. Cuman Kita biasa bilang tempat itu tanah legenda ya. Oh, tanah legenda. tanah legenda. Wah, keren juga nih. Untuk bukan tanah sengketa ya. Oh, bukan. Kalau tanah sengketa repot takut bener. Repot ya. Tanah legenda aja. Tanah legenda. Betul. Oke. Soalnya di sana berdirinya tuh di sana. Oh. Dari kapan, Kang? Itu Kalau The Lempar Pisau Indonesia 24 Maret. Agak deketan teh. 2010. Heeh. 2010 dari Iya, 2010 berdiri. 2010 berdiri. Camkel nggak teh? Lumayan. 2010. Oke. Iya. Berarti Lumayan ya udah 12 tahun berarti. Oh, udah Maret. lama. Maret 24. Oke. Oke. Kalau Kang Ica sendiri udah berapa lama Gabungnya tergabung? kapan, Kang? gabungnya. Kalau saya mah gabungnya Dilantik 2000. baru 2020 ya. Itu, Oke. Baru 2 tahun kemarin. Oke. ada proses juga tuh untuk sampai jadi membernya. Oh, gitu. Terus 2020 terus baru dilantik jadi namanya Black Tea. Black Bearer. Black Tea. Heeh. Black Tea Black Tea Bearer. Bearer. Ya. Itu gimana maksudnya, Kak? Nama membernya itu Oh, Black nama Tea. membernya. Jadi Oke. kita udah dianggap menjadi member, berhak pakai kaos. Kaos. Kebetulan nih saya pakai. Oh, ya. ini. The Oh, Teteh juga Lempar berarti udah jadi Pisau. member ya. Iya. Oh. Kalau Teh Titi masuk dari kapan? Sama 2020. 2020 2020, juga. oke. 2020 Kenalnya 2019 ya. Karena Ada proses 2019. itu baru dilantik 2020. Oh, Oke. gitu. Berarti itu teh ada kayak angkatan-angkatannya gitu, Kang, berarti ya? Iya. Iya. Oh, ada. oke. Jadi angkatannya ada yang kebetulan di Bandung, terus di luar kota Bandung juga. Oke. Oh, luar Karena Bandung Indonesia ada. ya Oh, namanya ya, di Lempar Pisau iya, Indonesia. Iya, Jadi, benar-benar. Apa namanya? Berkembangnya sampai ke antar provinsi Wow. Oh, oke. di berbagai provinsi di Oke. Indonesia. Tapi untuk yang pertama kali si komunitas ini berarti di sana, di Tanah Legenda itu berarti Iya. yang pertama. Berdirinya di sana, di Tanah Legenda ya. Sebetulnya itu kalau saya nggak salah ya, para pendirinya itu anak-anak seni rupa ITB. Tapi nanti lebih jelasnya Oke. Ada nanti kita Narasumber masih ya. nunggu juga ya narasumber yang lain gitu. Oke. Tapi kenapa sih sebenarnya Kang Ica teh tertarik sama Teh Titi? Kenapa bisa tertarik gitu sama lempar pisau. lempar pisau gitu Ya nggak ya? apa-apa lempar pisau dibanding lempar piring kan. Di rumah nanti kata Pak RT, di KDRT nih KDRT. KDRT, gitu kan. KDRT. Brang breng brong. Gitu ya. Gimana Kang? Ini awal tertariknya gimana nih? Awalnya Kalau Kang Ica gimana awalnya tertarik? Kalau saya sih ada di satu komunitas
klub motor ya. Ya, yang kemarin ya. Oh ya. Oh itu iya, Tokyo juga ya. ada satu event di mana ada demo lemparnya. Oh, jadi lempar-lempar pisau Ya, tuh. waktu itu di Braga ya. Oke. Jadi kita blokir jalannya, di tengah jalannya pakai demo itu ya. Oh. Pisau dan kampak ya. Oh, oke. Oh. Terus pas lihat ada sesuatu yang beda lah pokoknya ya. Wah ini saya suka sekali ya. Waktu itu sih simple aja mikirnya. Wah ini manly banget, Keren cowok banget itu ya. Gitu, lempar-lempar pisau. Gagah gitunya kan. Ya, terus udah sekian tahun kemudian saya bantu satu event. Satu event terus saya bilang, Kang tolong ini bisa nggak diadain satu event juga di situ. Nah, terus dari situ saya tambah suka juga ya. Saya mulai pikir, wah saya harus cari tahu di mana tempatnya. Ternyata kan di Bandung. Di Bandung, gampang nyarinya. Oke. Seputaran Jalan Pahlawan lah ya. Akhirnya tergabung lah tahun 2020 itu. Enggak, sebelumnya. Oh sebelumnya. Oh 2020 tuh dilantik ya Kang ya? Oh iya dilantik oke. 2020. Kurang lebih saya main dulu 2 tahun adalah. Oh gitu. Sebelum dilantik itu lama juga ya kali. Oh jadi itu harus benar-benar jago banget baru dilantik gitu? Atau ada masanya? Ada kayak misalnya setahun, ya udah mau bisa mau enggak setahun yang penting dilantik gitu? Enggak. Hari wong cenah watir cenah ieu. Karunya. Oh karunya cenah. Enggak ya, pasti ada ini Ada penilaian Ada. tersendiri gitu. Pertama kita ada pelatihan dulu ya. Pelatihan sama instruktur, namanya kalau di kita mah TRM ya. TRM ya. Itu kita dilatih sebanyak 8 kali pertemuan. Jadi ada kurikulumnya lah di situ ya. Oh iya. Di akhir kurikulum kita ada scoring namanya. Scoring, raport gitu kan. Rapor. Jadi kita ngelempar target harus mencapai nilai sekian. Oh ada minimalnya gitu. Ada. Itu, diujinya sama 2 instruktur. Oke. Nah itu kalau lulus itu udah satu catatan. Ya. Terus ada juga yang lainnya dilihat dedikasi kitanya. Oh iya loyalitasnya seperti apa gitu ya, dedikasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin dilibatkan di satu event. Gimana kita partisipasinya. Ya. Itu jadi penilaian juga gitu ya. Oke, kalau kesukaan terhadap pisau, psikologi pisaunya kita gimana? Karena namanya pisau ya, nggak sembarangan. Betul. Ada psikologi pisaunya juga. Ada juga ya kayak pistol gitu kan, Betul, itu ada ya psikologinya. Persis sekali kayak pistol gitu. Gimana kita menyikapi si pisau itu ya, dengan sikap kita. Nah, kalau itu udah dinilai baru nanti kita bisa dilantik tuh. Oh oke. Kita dikasih kaos Black Tea Bearer ini. Oh Black Tea Bearer, iya. Kalau Teh Titi awalnya gimana? Awalnya coba-coba ya Teh. Awalnya sih saya coba-coba gitu. Itu mah boraks dong bahasa bagian. enggak dari teman. Dari teman. Oh teman Kang ikut. Ica juga kan. Oke. Terus diajak main dong ke sini gitu. Cobain lempar pisau gitu kan. Datang ke SOR terus cobain lempar pisau, penasaran gitu. Setelah begitu ada kita bisa nancep di target, itu rasanya plong gitu ya. Yang bikin lagi itu. Oh justru itu yang bikin lagi. Jadi kita pengen lagi itu dari situ begitu nancep sekali, kok bisa gitu ya. Terus dari situ pengen lagi. Jadi Bang terus aja jadi ketagihan ya. Iya. Padahal waktu boleh dicoba. Saya Aku pengen ke sana pertama kali tuh. Ayo mau ikut ke sana. Tapi awas ketagihan. Wah, nggak akan gitu. Ternyata kebanyakan gitu. Ketagihan ya. Iya. Dari ada edik di sana. Iya, tapi ada edik aku ya. penasaran banget itu tuh pisaunya memang pisau khusus atau misalnya berbagai macam pisau. Kan Ada tadi bawa nggak Kang? kampak. Pengen lihat tuh. sebentar ada. Coba. Kalau kampak bisa ya kampak. Iya, kampak itu bisa ya. Yang bisa dilempar
Tapi kemarin aku lihat di YouTube, bukan di YouTube, di Instagram, Kang. Dia kertas lipat yang warna-warni anak-anak, tahu nggak? Kertas yang kotak lipat anak-anak. Dia tuh diginiin nih. Tek, itu nempel ke kayu. Kok bisa? Ya makanya aku bingung diginiin, tek itu nempel ke kayu. Nah, ini. Selamat sore. Silakan bergabung, silakan. Chief Ramlan kebetulan sudah datang. Silakan Kang Teteh. Nanti kita ngobrol Ibu lebih lanjut Natalina, nih. Kebetulan Ibu Natalina member wanita pertama. Wow, mantap nih ya. Ini seru banget nih. 12 tahun yang lalu. Siap. Lo langsung bergabung Kang, ayo Kang, langsung bergabung kita ngobrol-ngobrol nih. Oh ini udah ada pisaunya. Maaf ya, nih Teteh punya Teteh. Maaf, punten pisan. Oh berat ya? Oh kirain aku tuh pisaunya yang kecil gitu, enggak ya? Enggak. Ternyata berat kayak gitu juga. Oke. Ya. Oh ini nih pisaunya. Punten Kang, ini pisaunya, nama pisaunya ada khusus nggak? Ini Kang. Ini untuk satu jenis pisau namanya full spin karena dia meluncurnya penuh, putaran penuh. Oh, gitu. oke. Putaran penuh. Gitu. Nah, pisaunya ini dia ini alat untuk olahraga ya. Jadi dia nggak punya sisi tajam yang untuk Oh, nggak ada matanya ya? Nggak ada mata tajamnya. Hanya ini. Kalau misalnya dia ada sisi tajamnya, itu berbahaya ya. Nggak bisa untuk alat masuk ke dalam kategori alat olahraga. Bahkan kan ada undang-undang sajam ya. Iya, undang-undang sajam, betul. Hanya sisi depan. Jadi dia nggak berfungsi tools. Iya, karena memang olahraga. Betul. Jadi kalau ini mah ada namanya alat untuk olahraga ya. Oke. Sih kenalan dulu lah, kita kenalan dulu nih. Ayo dong, Kakang selamat sore, ada Kang siapa? Kang boleh perkenalan dulu, Kang, dengan Akang siapakah ini? Saya Ramlan. Kang Ramlan. Kang Ramlan, dan satu lagi. Ini ada Teteh nih. Teh siapa Teh? Mangga Teh. Dengan Teteh siapakah ini gerangan? Teh siapa? Teh Dewi Natalina. Teh Dewi dan Kang Ramlan. Oke, sudah hadir. Kalau Kang Ramlan berarti sebagai apa di Lempar Pisau Indonesia? Sebagai pendiri sih. Pendirinya langsung. Ini nih. Wow. Oke, Kang, berarti ini kenapa sih awalnya akhirnya bikin perkumpulan atau komunitas lah bisa dibilang gitu ya? Kenapa kok dibikin? Ternyata ada juga ya olahraga seperti ini gitu. Gimana sih awal mulanya kepikiran gitu? Mulanya sebetulnya saya kan kuliah di seni rupa ya ITB. Oke. Kalau bicara kuliah seni rupa kan pasti identik dengan berkreasi. Ya. Atau kita bisa dikatakan memiliki dorongan bermain. Agak berbeda lah dengan teman-teman yang agak umum, nyeleneh gitu. Mungkin ya. Iya. Jadi saya juga punya pengalaman, beberapa senior saya di seni rupa kan ada yang istilahnya mendirikan panjat tebing, itu juga dari seni rupa kan, Mas Hari Sulis. Terus juga ada gantole, itu juga dari seni rupa. Jadi memang saat itu kita cari satu aktivitas saat saya masih kuliah ya. Masih muda kayak sekarang juga masih jiwanya jiwa muda. Ini berarti ya saat kuliah kita cari apa aktivitas yang ini nggak umum nih, belum ada di masyarakat. Nah, jadi di kampus itu ada yang namanya saat itu ya, ada yang namanya The Lempar Pisau. Ada namanya The Karuhun. Ada namanya The Campers. Jadi semua pakai The. Pakai The. Gitu, The panas dalam itu sih. Nah, itu sebetulnya ya. Jadi selalu pakai The gitu. Nah, cuman yang akhirnya kalau secara aktivitas saat itu yang masih dilakukan sampai saat ini ya ini The Lempar Pisau Indonesia. Dan ini pertama kali di Indonesia Kang ya berarti di ya? Indonesia gitu. Jadi saya bisa mengatakan lempar pisau kan hanya dikenal oleh kalangan tertentu. Dalam hal ini mungkin militer gitu betul. Saya sendiri mengenal lempar pisau saat saya juga masih kuliah. Sebelum di ITB saya ikut menwa. Jadi rada itu ya lempar pisau.
Sisanya kan lihat film ya. Yeah. Sisanya imajinasi masa kecil kan itu. Baledogan teh gitu. Nah, jadi dengan teman-teman ya itu buat aktivitas yang tidak umum dan iseng ya. Oke. Tepatnya tahun 88 tuh. Oh iya. Jadi berapa tahun? Pertama kali main-main itu teh, si lempar pisau tuh. Istilah lempar pisau itu tahun 88. Oh, udah lama ya. Jadi ketahuan tua. Di sini udah lahir belum? Belum lahir, Kang. Serius? Belum lahir. Iya nih. Aduh, jadi saya belum lahir, Akang udah main pisau-pisau ya. Harus buka kartu jadi ketahuan usia nih. Ya. Okay. Nah, dari 88 kita aktivitas ya, sebutlah saat itu kita sudah pada lulus. Sebetulnya aktivitas ini masih diteruskan juga sama adik-adik kelas di seni rupa ITB. Mereka kalau zamannya saya tuh udah lempar pisau, kalau adik kelas kita tuh ada slempak slempis. Seni lempar kampak dan seni lempar pisau. Oh, hanya namanya aja ya. Nah, 2010 semenjak ada mulai rame lah jejaring sosial terutama Facebook. Itu saya buat satu grup di Facebook itu dan saya undang teman-teman nih veteran dari kampus seni rupa dulu. ITB ya. Ayo gabung di ini ngobrol-ngobrol kan. Dari situ mulai termasuk juga ada teman yang lain. Ya udah kopi darat yuk. Asik, kopdar bahasanya masih kopdar. Meet up kalau sekarang mah meet up gitu. Terus ya kan. Saya karena kan ya sampai sekarang masih mengajar di desain ITENAS. Oh masih, ya. Masih jadi dosen. Ya desain ITENAS. Jadi saya manfaatin ada ruangannya, ada area kosong lah taman kosong. Saya pakai untuk kopdar pertama. Kopdar pertama, oke. Ada 7 orang dan ya termasuk Ibu Dewi ini. Mantan saya ini. Mantan saya. Oh mantan. Ya. Sekarang tidak. Jadi mantan saya ya saya ajakin juga. Karena kalau saya sama istri kan kebetulan bisa dikatakan satu permainan lah. Iya. Dulu mantan pacar, sekarang istri. Iya. Kalau istri mah nggak mantan. Nggak mantan. Tong macam-macam Pep di baledog. Salah ngomong nanti. Jadi secara ini di 2010 saya melihat peluang medsos bagus. Saya kembangin aja lempar pisau dan akhirnya banyak yang bergabung. 2010, 2011 mulai kenal juga dengan pelempar dari Eropa, Amerika. Dan pada akhirnya kita menemukan satu metode atau teori baku dalam lempar pisau gitu. Karena sebelumnya yang kita lakukan lempar pisau itu hanya cek militer mah da kieu ngelemparna gitu ya. Jadi hanya nebak-nebak. Setelah kita kenal dengan teman-teman di Amerika, ternyata ada teorinya ya melempar itu dan diaplikasikan memang sesuai gitu. Nah, dari 2010 sampai sekarang kurang lebih 12 tahun kita bisa mengatakan hampir di seluruh wilayah Indonesia itu aktivitas lempar pisau yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam format olahraga itu hampir ada sekarang ini. Wah hebat ya, keren loh, hebat ini. Dan dengar-dengar nih ya, katanya nanti mau naik kelas nih. Karena katanya mau masuk ke KONI. Wah, tapi nanti ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya masih barengan sama di Lempar Pisau Indonesia. Yes, nanti kita balik lagi teman Fox. Good. Seru banget, good community sore kali ini kita masih ketemuan ngobrol-ngobrol sama The Lempar Pisau Indonesia. Jadi kalau misalkan pengen follow Instagramnya boleh ya, ini @DLEM ya, The Lempar ya, jadi The Lempar Pisau Indonesia tanpa spasi ya. Instagramnya bisa di follow, dilihat aktivitasnya ada apa aja, kegiatannya seperti apa, dan kebayang nanti biar kayak gini. Ternyata di dalam situ banyak sekali perempuan. Nah, termasuk Teh Dewi ini adalah member 001. Pertama perempuan. Perempuan pertama ya. Teh, apa rasanya waktu itu? Kalau tadi Teh Titi udah sempat cerita sedikit ya. Awalnya gimana Teh? Awalnya kan dia mau bikin, Bu, ayo kita bikin. Bu, kita bikin ini The Lempar Pisau dibikin
suatu grup aja gitu. Kan dia waktu itu di seni rupa pernah ini. Oh iya hayu aja. Saya bilang kamu mau ngajakin teman-teman kamu siapa? Ya paling teman-teman yang dulu aja. Oh iya. Terus ajakin teman-teman yang lain. Terus akhirnya kita latihan di tenas aja. Ayo Bu ikut. Ya, akhirnya belajar dan terus senang aja. Didukung. Ya, sampai hari ini akhirnya terus sampai ikutan 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Ya. Kalau untuk yang perempuan sendiri nih, jadi sampai hari ini ada berapa, pernah hitung nggak teh untuk perempuannya? Perempuan berapa ya? 12. Kalau Bandung lebih. Bandung lebih ya? Ada ini Bandung tuh ada Lady Thrower. Wes, keren. Lady Thrower tuh apa tuh? Ini istilahnya, namanya? Iya, ada grup Lady Thrower. Oke. Itu padahal kan sebetulnya untuk lempar pisau sendiri identik sama laki-laki gitu ya. Iya. Tapi ternyata ini perempuan cuman keren aja gitu kalau lihat cewek gitu ya, olahraga apa lempar pisau gini kayak keren gitu ya. Tapi teh kalau ngomongin seputaran tentang syarat gitu ya, Kang juga gitu. Ada syaratnya nggak sih buat yang pengen masuk gitu member baru? Dari umur misalnya ada batasan nggak? Kan kalau cewek cowok jelas nggak ada batasan ya, karena boleh nih sekali lagi cewek. Bebas. Tapi kalau syarat yang lain untuk join? Kalau secara umum kan pasti kita perlu identitas ya. Identitas, karena yang menjadi anggota kan tidak hanya di Bandung, di luar Bandung juga. Maka untuk jadi member pertama harus memiliki identitas yang jelas untuk lempar pisau. Kedua adalah aktivitas, bahwa dia harus sebagai seorang pelempar. Nah, jadi ini juga sebagai penegasan untuk memiliki kaos hitam ini dengan logo lempar pisau, kita kasih sebutan nickname ini ada Black Tea Bearer, para Black Tea Bearer, para penyandang kaos hitam gitu ya. Nah, untuk bisa memiliki kaos hitam, dia harus di samping punya identitas yang jelas, dia harus seorang pelempar. Paling enggak kalau dia sebagai orang baru, seminim-minimnya 3 bulan itu aktif melakukan aktivitas. Apalagi kalau lingkup Bandung ketemu saat latihan bareng gitu ya. Jadi di situ tuh ilmunya dapat, silaturahminya dapat. Itu kan serunya. Apalagi kalau semakin banyak ibu-ibu sekarang nih, ilmu dapat, silaturahmi dapat, liwatnya juga dapat. Benar ya. Jadi bukan pelempar pisau tapi pelempar peda. Peda atau di alung. Benar, ibu Dharma wanitanya ada juga. Jadi ada istilah celebek. Makan ya. Makan. Oke. Kalau ngomongin soal tadi Kang mau jadi apa ya, cabang olahraga ya? Mau cabang olahraga itu boleh ceritain Kang. Kan akhirnya jadi ini apa? Porlempika gitu dari komunitas yang ternyata peminatnya banyak dan hampir seluruh Indonesia. Akhirnya mau dibikinlah Porlempika tadi. Itu boleh ceritain enggak Kang gimana Kang? Ini tapi saya tadi ada yang lupa. Kalau anak-anak ingin jadi member, ingin ikut latihan, biasanya ya diperbolehkan selama diketahui oleh orang tua. Ada izin orang tua. Oh, anak-anak pun ada Kang? Anak-anak ada. Apalagi kalau nanti ini pengembangan olahraga kan ada usia 12, oh iya benar 17, ada usia 18 gitu. Ada levelnya SMP dan SMA. Ada level. Jadi kalau untuk masih SMA ke bawah itu harus sepengetahuan izin orang tua. Iya. Nah, terus kalau untuk lempar pisau ini kita dari awal punya cita-cita, kan mimpi lah ya. Kita ngembangin lempar pisau, kalau sekedar ngembangin lempar pisau terus tersebar ke masyarakat, jadi aktivitas gitu aja kan bisa dikatakan jadi biasa aja. Iya, biasa aja. Sehingga dari awal tuh kita punya cita-cita bahwa ini akan menjadi sebuah cabur. Cabang olahraga resmi yang diakui di Indonesia gitu. Makanya saat 2017 ketika ini harus ingin menjadi cabur yang diakui, maka harus kita buat wadah. Jadi lempar pisau tidak bisa saat itu menjadi wadah. Namanya harus formal sesuai dengan ketentuan di KONI. Maka 2017 saya dan beberapa rekan ya dari Bandung, dari Jakarta, dari Bali, dari Jogja,
dari ada Sumatera juga, Sulawesi juga membuat sebuah deklarasi 2017 ya. Deklarasi, dan saat itu difasilitasi oleh Ketua KONI Jabar. Tempatnya difasilitasi di area KONI Pajajaran. Dan di situ secara mufakat ya disepakati deklarasi dengan nama Porlempika. Perkumpulan Olahraga Lempar Pisau dan Kapak Indonesia. Oke. Nah, sejak 2017 berarti kan kita sudah punya wadah untuk masuk ke lembaga resmi. Ya. Maka dari situ kita sudah mulai bergerak ke teman-teman yang ada di provinsi lain untuk terus mengembangkan ya. Orientasi kita sport gitu. Jadi walaupun ada teman ini bisa dipakai untuk bela diri, ya kalau dipakai mah apapun bisa gitu. Tapi koridor kita jelas nih olahraga. Oke. Iya kayak panahan, tembak dan gitu segala macam sebetulnya kalau gimana dipakainya ya kan balik lagi ya. Ya. Jadi saya sering dalam ini tuh salah satu kalimat yang harus selalu diingat oleh kita. Apapun juga walaupun ini kita katakan sebagai alat olahraga, bisa sebutlah secara fisik juga tampak senjata. Gitu ya. Jadi saya selalu menerapkan kejiwaan senjata kalau dalam militer ataupun menwa gitu, bahwa senjata adalah kawan, lawan ya yang bisa membahayakan diri sendiri gitu. Jadi ini tuh bisa teman, bisa kawan, musuh juga ya. Bisa jadi lawan. Jadi intinya mau jadi kawan, mau jadi lawan, ini tetap akan membahayakan. Tetap kehati-hatian itu harus paling utama. Oke. Iya benar. Karena kan ibu-ibu juga ngasah-ngasah sendiri, kalau kupas bawang kena sendiri juga. Gitu ya, tetap aja senjata gitu ya. Tapi mungkin karena banyak member perempuan, karena sebetulnya perempuan yang lebih dekat dengan pisau sebetulnya daripada laki-laki ya Kang ya. Betul. Benar. Jadi sebenarnya perempuan kan hampir setiap hari megang pisau gitu. Iya. Tiap hari. Sebari kadang kalau misalnya nyantai gini belum ditransfer uang gaji mah ada tarik ya. Gitu ya. Ada iya. Itu juga terjadi kalau ibu-ibu lagi latihan. Kumaha. Akhir bulan tuh lemparan ngaco ya. Tidak konsen. Lo gak fokus. Emosi. Iya gak fokus. Emosi cina ini akhir bulan. Lihat dong tanggal berapa ini. Itu yang diomongin nantinya. Kang. Tapi berapa biasa latihannya itu berapa minggu sekali itu sih Kang? Awal saat tadi saya cerita mulai latihan, ada istilahnya sebetulnya saat kita latihan kita sebut dengan rendezvous. Rendezvous dari rendezvous lah. Refresh lah gitu ya. Nah itu setiap kita pertemuan awal-awal sih seminggu sekali, setiap hari Sabtu. Kenapa Sabtu? Karena kalau ITENAS kan aktivitas kuliah kan sampai Jumat ya. Jadi kalau Sabtu kan libur. Jadi kalau kita buat aktivitas Sabtu ya aman lah ya. Aman, termasuk juga yang kerja kan pasti kalau Sabtu libur juga ya. Iya benar-benar. Nah, tapi memang semenjak 2011 saat itu saya difasilitasi oleh Ketua Kuarda Jabar untuk menempati latihan di Taman Pramuka ya, Jalan Riau. Taman Pramuka, oke. Nah, ini kan agak lebih leluasa. Akhirnya latihan menjadi Rabu dan Sabtu sampai sekarang. Rabu, Sabtu. Oke. Dari jam 3 ke atas lah. Dulu sih maghrib bubar. Tapi semenjak kita menempati di sasana olahraga hoki ya, dari Taman Pramuka ini kita pindah ke Sor Hoki ya di Jalan Cikutra. Nah, di situ mulai ternyata kalau sampai jam 6 aja, jam 4 baru datang, ngobrol-ngobrol, baru setengah jam lempar. Kurang ya waktu udah azan, gitu. Gelap. Akhirnya pasang lampu. Kentang teh gening kentang ieu mah euy. Lanjut. Ngalong we jadina. Akhirnya itu bisa bubar tuh ya jam 7, jam 8. Jam 8 ya. Oke. Nah, untuk harapannya sendiri Kang ya dengan adanya komunitas Lempar Pisau Indonesia ini dari Akang sendiri. Ini apa sih Kang? Sebetulnya pertama kan harapan itu adalah kita ada sedikit perubahan frame lah. Awalnya kan kita selalu mengatakan
konflik itu berawal dari senjata tajam. Itu ya. Di dilempar pisau, persaudaraan itu berawal dari senjata tajam. Keren ya, dirubah loh mindsetnya. Mantap ini. Selalu kita katakan, benar-benar. ya yang lain tuh kalau berantem pakai pisau. Kita nih justru bersaudara, bersilaturahmi dengan pisau. Benar-benar. Gak selalu identik dengan kejahatan gitu. Betul, ya Kang ya. Benar-benar. Makanya ada beberapa upaya juga supaya kita sedikit mengurangi image tentang tool, pisau yang cenderung serem gitu ya. Kan kalau ngelihat sini ini baja gitu. Ada beberapa yang kita upayakan ini kita kasih warna. Warna-warna plastik. Iya. Kuning, merah, hijau gitu ya. Nah, kalau untuk si toolsnya sendiri Kang, kayak si pisaunya sendiri ini, kalau nanti ada teman Fox yang lagi dengerin nih, pengen ikutan, apa harus punya dulu atau datang aja dulu ke sana, bisa pinjam, punya ada fasilitas dari. Biasanya kalau untuk yang baru ya, ya silakan aja gabung, datang gitu. Mengenai pisau, pasti teman-teman kita di sana banyak lah. Kalau untuk yang baru silakan pakai untuk cobain gitu ya. Terima kasih ya, kita pinjemin, kita ajarin gitu ya. Kalau ternyata dia tertarik, saya pengen lebih serius, oke, kita siapin instruktur yang lebih intensif ya. Misalnya untuk 8 pertemuan itu akan kita dampingi oleh instruktur, disiapkan pisau. Jadi biasanya kalau dengan itu progresnya lebih cepat. Lebih cepat ya. Karena memang intensif ya. Iya, ada personal trainernya lah ya. Nah itu kalau untuk daftar atau jadi member itu ada biayanya nggak Kang? Untuk tergabung lah gitu, nggak ada sih. Jadi paling kalau ada yang datang ke sana ikut latihan, udah urunan aja lah, karena kan target dari kayu kan itu kita harus beli ya. Area kita beraktivitas harus kita rumputnya kita papas, kita rapihin. Ada gitu, operasional lah ya gitu ya Kang ya. Itu juga ya apa nggak seberapa sih ya. Hanya supaya sebagai bentuk tanggung jawab juga. Betul. Kebersamaan gitu itu. Ya. Nah, dari situ misal dia cukup baik berlatih, kualitas lemparannya bagus, dia tertarik nggak untuk, biasanya rata-rata tertarik. Yang udah. Nggak usah orang Indonesia lah ya. Orang bule kalau ngelihat logo ini mereka langsung gitu ya. Dari logonya aja udah eye keren catching nih. Gitu ya. Jadi saya boleh cerita yang punya logo ini ada di Amerika, yang punya kaos ya dengan logo ini ada di Amerika dan ada di Eropa, dan mereka rata-rata bangga gitu pakai keren ini kaosnya gitu. Saat bersanding dengan ada klub lempar pisau lain di Amerika. Oh yang dari Indonesia beda nih, lebih keren nih. Sebuah kebanggaan. Iya, kalau saya ceritakan saya ada filosofisnya ya. Mau tahu nggak filosofis logo lempar pisau? Boleh Kang, sedikit boleh. Jadi sekilas ini ada pisau yang berdiri menghadap bawah gitu ya. Sebetulnya lebih ke kita ingin si pisau ini tidak menjadi ancaman gitu. Karena kalau begini ke bawah dan ke atas kan beda ya. Betul. Jadi ke bawah itu lebih ke kita ingin ini bukan ancaman. Kedua, di sini ada band merah ya. The lempar pisau dengan tulisan The Lempar Pisau Indonesia, dari terbuka menutup. Kita ingin sih siapapun yang mau gabung boleh gabung di sini dan kita fokus ke kegiatan olahraga. Merah gitu semangat lah. Tapi yang menarik juga ini bintang nih. Ini dari 2010. Saya udah pikirkan bintang. Yang garis-garis. Pertama simbol saya di seni rupa ITB kalau mahasiswa tuh kita punya bintang merah. Jadi bintang tuh identik dengan sebutan seni rupa. Jadi dasarnya itu, tapi saya kembangin. 2010 saya mengatakan bahwa lempar pisau dengan latar belakang yang sedikit kosong, saya katakan seperti tidak punya latar belakang budaya melempar. Ini akan berkembang dan menyebar dan bersinar ke seluruh antero harapannya dunia. Adalah seperti itu. Amin. Ya Kang ya. Kita berdoa bareng-bareng semoga itu menjadi kenyataan ya, dan itu harapan kita semua gitu ya. Luar biasa. Karena sekali lagi nih satu-satunya dan pertama di Indonesia ya Kang ya. Sebuah kebanggaan juga ya buat Indonesia dan juga Bandung ya khususnya ya. Betul, bangga banget loh aku bisa datang ke sini hadir ngobrol langsung sama kita gitu. Betul, tapi
ternyata aduh nggak kerasa kan ngobrol-ngobrol teh jam 6 udah beres ya. Tapi biar infonya bisa didapat sekali lagi, ini teman Fox bisa follow Instagramnya @thelemparpisauindonesia itu ya Kang ya. D-nya pakai D gitu tulisan D-nya ya. D besar ya. Oke, baiklah. Akang hatur nuhun pisan. Sama-sama. Teteh nuhun ya. Sukses terus ya. Kita tunggu nanti info-info lainnya berarti dari The Lempar Pisau Indonesia ini ya. Di-update di Instagram berarti ya Kang ya. Selalu. Oke. Sip deh kalau gitu. Buat teman Fox juga yang udah dengerin kita dari tadi ya. Betul. Follow Instagramnya, lihat aktivitas seperti apa, langsung datang aja hari Sabtu ke Gor Citra lah ya biar gampang ya. Betul. Gor Citra sebelahnya. Temen aku juga langsung lagi siaran sama The Lempar Pisau Indonesia ya di sini tuh. So kalau mau boleh ya hari Sabtu. Hari Sabtu. Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. 3 atau jam 4 ke atas. Siap. Oke, siap. Oke, berarti terima kasih buat produser Sarah, terima kasih juga buat Ian, buat Jojo, thank you ya. Sekalian kita juga pamit, sekali lagi hatur nuhun Akang, terima kasih Teteh, juga. teman Fox juga udah dengerin dari tadi. Terima kasih, kita ketemu lagi hari Senin ya. Oke, pamit ya. Assalamualaikum. Bye. 91.7 FM.